Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lasyana Ifani dari jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Batur. Dalam video ini, aku ingin memaparkan materi bimbingan manasik dengan judul besar yaitu Fikih Ibadah Haji dan Umrah. Dalam materi bimbingan manasik pertemuan kali ini, ada beberapa inti, yaitu pertama definisi haji, kedua definisi umroh, ketiga hukum haji dan umroh, keempat waktu melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji dan umroh, lima syarat rukun wajib haji dan umroh, keenam macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah definisi haji dan umrah. Apa sih definisi dari haji dan umrah itu? Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan. Amalan-amalan itu antara lain adalah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa-masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Kemudian ada umrah. Umrah menurut bahasa berarti ziarah. Sedangkan menurut istilah adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum haji dan umrah. Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Karena ibadah haji itu merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji yang kedua, jika melakukan setelahnya, itu merupakan sunnah. Jadi hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar, hukum haji itu berubah. Haji tersebut menjadi wajib karena nazar. Sedangkan untuk umroh, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, menunaikan ibadah umroh itu hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umroh itu hukumnya sunnah muakkadah. Umroh yang diwajibkan itu karena melakukan nazar. Jadi umrah yang diwajibkan untuk dilaksanakan bisa karena nazar. Sama seperti haji, jika kita bernazar, ingin umrah atau haji, karena sesuatu, maka haji dan umrah tersebut hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan karena kita telah bernazar. Kedua, waktu mengerjakan ibadah haji atau umrah. Pertama itu ada ibadah haji yang mana dilaksanakan pada bulan haji yaitu Zulhijjah, tepatnya ketika wukuf di Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilaksanakan kapanpun, kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh dalam melakukan ibadah umroh. Jadi, hari-hari ini atau waktu-waktu ini dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jemaah haji. Yaitu kapan sih hari-hari tersebut, waktu-waktu tersebut? Nah, hari-hari atau waktu-waktu tersebut yang dianggap makruh itu adalah saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar, atau dalam waktu atau pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan macam-macam pelaksanaan haji itu ada 3. Yang pertama ada haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Haji ifrad berarti dirikan, yaitu seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan ibadah umrah. Orang yang melaksanakan haji ifrad itu tidak dikenakan dam. Kedua ada haji kiram, yang mana kata kiram berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya adalah orang melaksanakan ibadah ini atau ibadah haji kiram ini melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dalam sekali niat dengan satu kali niat untuk dua pekerjaan. Jadi niatnya itu untuk melaksanakan haji dan umrah, tetapi harus membayar dam jika ingin melakukan haji qiran ini. Ketiga, ada haji tamattu, yaitu kata tamattu sendiri berarti bersenang-senang. Maksudnya adalah orang melaksanakan umrah terlebih dahulu,
pada bulan-bulan haji, lalu bertahalul kemudian berihram dari haji dari Makkah atau sekitarnya pada 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, atau juga pada 9 Zulhijjah tanpa harus kembali lagi mikot semula. Selama jeda waktu tahallul itu dia bisa bersenang-senang karena tidak dalam keadaan ihram dan tidak kena larangan ihram, tetapi tetap dikenakan dam. Dan kemudian ada syarat rukun dan wajib haji. Sebelum kita masuk ke dalam syarat rukun dan wajib haji dan umrah, itu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya syarat rukun dan wajib itu sendiri. Yang pertama ada syarat. Syarat adalah ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin melakukan atau menunaikan ibadah haji dan umrah. Apabila seseorang tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk melakukan ibadah haji dan umrah, maka gugurlah kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tersebut. Kedua, ada rukun. Rukun ini adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan umrah yang tidak dapat digantikan dengan amalan lain, walaupun dengan dam sekalipun. Jika rukun ini ditinggalkan, maka ibadah haji dan umrah seseorang tidaklah sah. Kemudian ada wajib. Wajib adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan umrah yang jika apabila salah satu amalan tersebut tidak dikerjakan, maka ibadah haji dan umrah seseorang itu tetap sah tetapi harus membayar dam. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan tersebut tanpa adanya uzur yang syar'i, maka ia berdosa. Kemudian masuk ke syarat rukun dan wajib haji. Syarat haji itu ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu pertama Islam, kedua balik, ketiga akil, keempat merdeka, dan kelima istitoah. Islam sendiri berarti seseorang yang melakukan ibadah haji dan haji itu harus beragama Islam. Kedua, seseorang tersebut haruslah sudah dewasa, dapat berpikir dengan baik gitu, tidak kekanak-kanakan. Ketiga adalah akil, yaitu berakal sehat, yang mana berarti tidak gila atau mempunyai gangguan mental yang membuat dirinya itu tidak sadar. Kemudian keempat adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Dan yang terakhir, kelima adalah istitoah, yaitu mampu. Mampu di sini baik mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, dan mampu secara batin ya gitu. Jadi fisik dia sehat, dia kuat, terus batin imannya kuat gitu teman-teman. Dan juga yakin dengan ibadah haji ini. Kemudian ada finansial, yang mana jika ingin melakukan ibadah haji ini kita harus mempunyai setidaknya dana yang kita bisa keluarkan untuk melakukan ibadah haji dan juga dana yang bisa ditinggalkan kepada keluarganya. Jadi kita berhaji tidak meninggalkan keluarga yang ditinggalkan itu merasa keberatan seperti itu. Jadi finansial pun juga termasuk mampu atau istitoah dalam syarat haji. Kemudian ada rukun. Rukun. Yang pertama ada ihram atau niat, kedua ada wukuf di Arafah, ketiga ada tawaf, ifadah, kemudian ada sa'i, kemudian juga ada tahalul atau mencukur rambut, dan tertib. Tertib di sini adalah mengikuti segala rangkaian rukun haji dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang saat melakukan ritual seperti ihram, tidak mencukur rambut atau tidak menggunakan wangi-wangian dan sebagainya. Kemudian ada wajib. Wajib ini berarti hal-hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan seperti ihram, yaitu niat berhaji dari mikot, kemudian ada mabit di Musdalifah, kemudian ada mabit di Mina, kemudian ada melontar, jumrah ula, utsa, dan akobah, kemudian ada tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Kemudian ada syarat rukun dan wajib umrah, yang mana syarat umrah itu adalah
Islam, berarti harus beragama Islam, balik atau dewasa, dapat berpikir dewasa, dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian ada akil, berakal sehat, tidak gila. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya. Dan yang terakhir istitoah, mampu. Mampu di sini pun sama seperti mampu di haji. Kemudian ada rukun, yaitu ihram atau niat. Kemudian ada tawaf, sa'i, dan tahallul, bersyukur. Serta tertib. Tertib di sini berarti sama melaksanakan rukun umrah secara berurutan dan tidak melanggar sesuatu yang diharamkan oleh beberapa ritual tersebut. Kemudian terakhir ada wajib. Wajib umrah adalah berihram dari miqat. Bila kewajiban ini dilanggar, maka ibadah haji seseorang tetap sah tetapi dia harus membayar dam. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Saya harap video ini, presentasi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami dasar dari fikih ibadah haji dan umroh. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.